mengenai bisnis soto ayamnya. Selamat datang Bu Aisyah, selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Senang berjumpa dengan Ibu. Ya, sama-sama. Pertama-tama, bisa Ibu sedikit menjelaskan tentang bisnis yang sedang Ibu jalankan saat ini? Pertama-tama kita memulai bikin soto dari bumbu-bumbunya yang kita bikin enak dari bumbu ya. Satu seperti bawang putih, bawang merah itu nggak mungkin ketinggalan ya sebagai bumbu. Tapi itu tergantung seleranya juga. Ada yang pakai, ada yang enggak. Bumbu racikan soto ada seperti ayamnya direbus dulu, terus air rebusannya kita buang, terus kita bumbunya dimatengin dulu, digoreng biar nggak bau langu. Kalau bahasanya itu kan kayak kunyit gitu kan, nggak bau langu. Terus udah mateng baru si ayam yang tadi kita udah rebus itu diangkat dulu. Nah airnya itu dibuang. Nah jadi airnya yang baru lagi kita masukin itu. Jadi air perebusan pertama kita itu dibuang dulu. Nah udah diangkat ayamnya, kita goreng bumbunya dengan mateng biar aromanya lebih enak juga, rasanya lebih enak lah istilahnya. Terus kita kasih seperti bumbu-bumbu yang lain seperti Royco atau Masako, itu tergantung selera ya Bu ya. Seperti rasanya kalau mau pakai bumbu yang lainnya boleh, itu tergantung selera. Menarik sekali ya Bu. Bagaimana awal mula Ibu menjalankan bisnis ini? Pertama-tama saya iseng-iseng aja ya, karena hobi juga dengan soto. Keluarga saya juga, anak-anak saya juga dengan soto itu suka gitu. Awal mulanya dengan membuat sendiri lah untuk konsumsi di rumah. Terus tetangga-tetangga saya kasih pertama-tamanya. Terus tetangga-tetangga saya itu menyarankan untuk berjualan aja, katanya ini sotonya enak, katanya karena kita membuat sotonya soto bening ya, nggak pakai karak atau santan istilahnya gitu kan. Jadi ibu-ibu yang suka seleranya soto bening, nah di situ ayo Bu katanya dijalanin aja berjualan. Nah sedikit-sedikit saya berjualan ya, alhamdulillah berkembang gitu kan jualannya sampai detik ini. Ya awal mulanya sih dari karena hobi sendiri gitu, karena suka aja. Alhamdulillah ya, iya, hobi yang menjadi cuan. Amin. Oh iya Bu, kira-kira apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi selama menjalankan usaha ini? Kalau tantangan pasti ya, yang berjualan pasti ada aja ya. Tapi itu kita diambil hikmahnya aja, dijalanin aja dengan baik, terusin dirajinin dengan rajin-rajinnya. Tantangan pasti ada aja ya, konsisten ya dengan konsisten sendiri aja. Kita yakin kok namanya jualan itu udah resikonya semua yang jualan pas, tapi kita kan konsisten sendiri dengan yakin semua kita berusaha dan berjalan itu pasti ada rezekinya. Berusaha dengan doa pasti harus gitu, yakin aja dengan kemauan kita dan keinginan kita pasti Allah memberikan rezekinya. Oh iya, wow, bagus sekali. Kira-kira bagaimana sih Bu cara Ibu strategi pemasarannya untuk usaha soto ayam ini? Kalau saya jadi pakai WA aja gitu kan, sama ibu-ibu kumpul-kumpul sama tetangga, belum ke yang jauh sih, baru-baru tetangga sama grup-grup ibu-ibu gitu aja di WA. Paling bikin di status gimana nggak apa-apa ya, oke. Kayak di WA aja begitu, jadi sama ibu-ibu kumpul, intinya kebanyakannya ya tetangga aja lah yang selingkungan sekampung gitu. Bagaimana Ibu menjaga kualitas produk Ibu? Kalau masa kualitas menjaganya kita harus higienis ya, karena dari segi makanan itu memang kita harus seperti kalau kita mau kasih bihunnya, tongkolnya, ayamnya dan bumbu-bumbu yang lainnya itu kita harus dicuci dulu dengan bersih, bener-bener kelihatannya udah bersih, udah kelihatannya bagus. Kayak seperti tadi macam ayam itu udah direbus duluan, terus air rebusannya kita buang, berarti kan istilahnya kita udah bersih ya. Karena orang yang membeli itu melihat kualitas dan kualitas kita ya, kebersihan dan kerapihannya di situ. Jadi otomatis yang pembeli juga kelihatannya enak, bersih, rapi, orangnya juga. Nah kayak gitu. Maksudnya yang penting kita menjaga kualitas dan kuantitasnya aja. Apakah Ibu ada rencana untuk mengembangkan bisnis di masa depan Bu? Kalau rencana memang sudah dari awal udah ada rencana ya, cuman mungkin belum ada itunya. Rencana saya itu kedepannya pengen lebih berkembang lagi, lebih luas, lebih banyak. Contoh seperti kayak sekarang kayak GoFood, Gojek gitu. Tapi sayanya belum
bisa sampai ke sana gitu. Kalau rencana udah emang pengen gitu seperti perkembangan lebih luas lagi. Kebetulan hari Rabu minggu depan kita akan mengadakan pelatihan UMKM, Bu. Kemungkinan Ibu bisa hadir untuk datang dan kita juga bisa melatih Ibu untuk bagaimana cara meningkatkan produk dan marketing Ibu supaya dijangkau oleh orang luas gitu, Bu. Mungkin Bu ada sepatah dua kata untuk para pendengar podcast hari ini, Bu. Ya, kalau bagi saya untuk penjual tetap semangat ya, penjualan yang di sana, yang di luar sana, walaupun besar kecilnya kita harus bersyukur dengan apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan sekarang. Insya Allah dengan ada izin Allah dan selalu berdoa, tawakal Allah, kita insya Allah berlebar dan meluas usaha kita. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Semoga usaha Ibu semakin berkembang dan setelah mungkin Ibu mengikuti pelatihan hari Rabu nanti dapatkan ilmu yang lebih bermanfaat untuk bisnis Ibu ke depannya. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak juga buat Silver Home sudah membeli usaha saya berkembang lebih luas ke depannya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mari kembangkan bisnis UMKM Anda melalui